Ketemu lagi di Teduh Point Channel. Pak Nizar mau tanya nih, Ya, apa? selama ini kan pada presiden ini kan banyak pernyataan-pernyataan, biarkan rakyat memilih. Maksudnya apa sih? Jadi begini ya, Bung Chan. Presiden sering menyatakan dalam beberapa kesempatan itu kalau ditanya oleh wartawan, ini bagaimana dengan pemilu kita? Terus Presiden sering menjawab, biarkan rakyat memilih. Ini kedengaran seperti hal yang biasa ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, pemilihan presiden ini tidak sesederhana itu. Saya kasih contoh, kalau kita pergi ke restoran atau kita pergi ke warung bakso lah, terus kita mau milih menu yang ada kan terbatas, ya. Menu yang ada mungkin ya bakso ini, bakso lapa, bakso ulat besar, bakso ini kan. Sementara kita sukanya itu mie pangsit misalnya, tapi mie pangsit tidak ada dalam menu. Nah, seperti itulah dalam pemilihan presiden dan calon wakil presiden. Kalau dibilang biarkan rakyat memilih, ternyata calon yang dihadirkan atau menu yang ada yang cuma itu aja, ini kan rakyat tidak punya pilihan sebenarnya. Pilihannya sudah ditentukan oleh partai politik. Jadi sebenarnya pernyataan itu agak-agak tricky ya. Lebih baik kalau memang disebutkan biarkan rakyat memilih, itu pilihannya harus lebih banyak gitu. Jangan hanya 3. Apalagi kalau kita lihat itu di beberapa kritik-kritik kan sering semua capres itu dikritik. Capres Anies dikritik seperti ini, kemudian capres Prabowo dikritik seperti ini, kemudian capres Ganjar juga dikritik seperti ini. Akhirnya semua orang akan mencari kelebihan atau kelemahan dari capresnya gitu kan. Ya. Dan tentu aja nggak ada salah satu calon capres itu yang memiliki kesempurnaan kan. Akhirnya kan kita bingung, kita mengkritik si calon A di sisi yang lain, tapi nanti pendukung lain juga mengkritik capres yang lain juga dari sisi lain. Jadi masing-masing mencari kelebihan ataupun kelemahan, sehingga ada yang mengatakan pemilu ini sebenarnya bukan memilih yang terbaik, tapi memilih yang jahatnya paling sedikit di antara yang terbaik. Ini kan lucu. Akhirnya yang kita dapat selalu adalah presiden-presiden yang kejahatannya kurang gitu. tetap aja ada kejahatannya, tetap aja ada kelemahannya. Ini kan mau sampai kapan kita seperti ini, itu kita nggak tahu lah kan. Dulu kita pernah punya presiden yang dibangga-banggakan ya, tapi ternyata di akhir dari periode keduanya ini banyak pihak yang kecewa karena presiden yang dibanggakan ini belum seperti yang mereka harapkan. Bahkan salah seorang seniman itu Butet Kartarajasa itu, dia yang merupakan pendukung garis keras Presiden Jokowi, kan ada dia pasang itu poster Presiden Jokowi ya. Tapi karena dia sudah sangat kecewa, akhirnya poster itu dia turunkan. Kemudian diganti dengan poster, kalau nggak salah poster Joko Peki ya, siapa poster yang aktivis yang hilang diculik itu. Ya. Itu kan menjadi sebuah kecewaan. Padahal di awal-awal itu semua pihak sangat bersemangat. Dan kita pada pemilu yang dulu-dulu itu baru kita rasakan bagaimana kekuatan dari tim relawan gitu ya. Itu belum pernah ada ya. Seingat saya belum pernah ada dalam pemilu Indonesia kekuatan relawan sangat diperhitungkan dibanding dari kekuatan dari masa partai politik. Nah, hari ini ada kekecewaan itu. Jadi ya kita bingung juga ini, mana relawan, mana partai politik. Ada yang mengatakan lebih baik kalau menyampaikan aspirasi itu melalui partai politik, tapi karena aspirasinya tersendat di dalam partai politik, lebih baik ke relawan ya. Jadi ya kita berharap ke depan menu yang disajikan itu lebih bervariasi. Satu lagi Pak Nizar. Apa lagi? Oke. Satu lagi, ini kan kita tahu bahwa Jokowi itu kan dulu PDI, ya kan, seperti itu. Kader PDI ya? Ya, kader PDI. Ada kartunya kok mas? Adalah, itu Kartunya bodong nggak? asli. Nah, sedangkan Prabowo sendiri kan berseberangan lawannya Ya. Jokowi saat itu. Nah, hari ini dengan kondisi hari ini Prabowo dengan Gibran, kemudian Jokowi juga mengarah ke sana, kita bilang seperti itu. Seperti Prabowo menganggap dirinya Jokowi abis. Itu menurut Pak Nizar kayak mana? Ya, dulu Prabowo versus Jokowi. Kelompok Prabowo mengeluarkan isu-isu atau fitnah-fitnah yang luar biasa keji ya, seperti keturunan PKI yang Kartu-kartu macam lah kan. ya. Tapi hari ini tiba-tiba ada bukan bersahabat karib lagi, jadi semacam saling mendukung ya.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak memalukan gitu ya. Maksudnya dulu menjadi lawan yang ingin dihabisi, tapi hari ini menjadi kawan. Nah ini di sini memperlihatkan bahwa politik itu seperti itulah. Udah tidak tahu lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang penting kalau bisa sama-sama mencapai kekuasaan ya nggak ada masalah. Kemudian lagi dari sisi lain ya Pak Jokowi yang dulu seorang kader PDI, saya sendiri tidak tahu persis kenapa beliau membelot dari PDI meninggalkan ya. Kalau para pendukungnya mengatakan bukan kami yang meninggalkan Jokowi, tapi Pak Jokowi yang meninggalkan kami. Kita tidak tahu apa alasan sebenarnya ya. Yang ada ini kan alasan-alasan penafsiran ini ya dari para pendukung. Tapi yang sebenarnya yang memang diucapkan oleh Pak Jokowi sendiri, apa alasan beliau untuk pindah itu kita tidak pernah tahu. Tapi kita pun belum tentu Pak Jokowi sampai hari ini kan belum ada pernyataan benar beliau membela Pak Prabowo sendiri sebenarnya. Cuma Pak Prabowo merasa saya ini Jokowi habis. Nah, seperti itu. Ya, itu waktu yang akan menjawab. Ya. Waktu yang akan menjawab. Jawaban yang tersendiri hari ini adalah penafsiran semua, tafsir. Kecuali Pak Jokowi langsung menjawab, ya itulah dia jawabannya kan. Ya. Kalau ini kan juru bicaranya lah, yang ahli tafsirnya lah, yang pendukungnya lah. Jadi nggak tahu persis kita siapa yang. Baik, saya mau pulang dulu ya. Oke, sip. Thank you Pak Nijar. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.